Hai Boy, apa kabar Boy? Kembali lagi bersama kami, Porang Sleman Boy. Kali ini kita akan membahas tentang porang. Apa sih porang itu? Bagaimana sih dia tumbuhnya? Bagaimana cara menanam porang? Dan berapa sih modal Porang Sleman Boy dalam menanam porang ini? Nah, kita bahas satu ya. Pertama, apa sih porang itu? Porang itu adalah tanaman sejenis umbi, dan umbinya ini 70% digunakan sebagai bahan konsumsi. Nah, di luar negeri sana seperti di Jepang, Korea, dan Cina, ini sangat banyak dipergunakan untuk bahan makanan seperti mie. Karena kenapa? Di Korea, Jepang, dan seperti di Korea, Jepang, dan Cina, kebutuhan makanan pokok mereka itu apa? Mie. Dan di 30%-nya lagi digunakan sebagai bahan industri seperti pembuatan lem, pembuatan kosmetik, industri pesawat terbang, dan lain-lain. Kegunaan dari umbi porang ini adalah sebagai bahan perekat. Bagaimana sih porang itu bisa tumbuh? Porang ini adalah tanaman yang di musim hujan dia tumbuh dan di musim kemarau dia mati. Dan porang ini idealnya ditanam di DPL 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. DPL itu adalah ketinggian permukaan di atas laut. Nah, tapi bagusnya porang ini ditanam di 100 sampai 600 DPL. Ilmiahnya dia harus di lahan itu 40% harus ada naungannya. Itu ilmiahnya seperti itu. Apa sih yang diambil dari porang ini? Ya, porang ini mempunyai dua masa panen. Yang pertama panen umbi dan panen katak. Nah, katak ini apa? Katak ini adalah kalau menurut saya katak itu bahasa pasaran yang digunakan sehari-hari. Katak ini itu buahnya. Jadi dia nanti punya batang dan punya daun yang lebar, dan nanti situ ada buahnya, dan itulah sebagai bibitnya. Dan umbinya yang di tanah itu yang diambil pada waktu musim kemarau, pada saat dia mati pohonnya, dan itu umbinya diambil dan itu yang dipanen. Porang ini ditanam dari dua bibit, ada bibit katak atau bibit umbi. Belum kami menanam porang, kami sudah melakukan penelitian selama 2 tahun. Tahun pertama kami melakukan penelitian ilmiah, kami studi banding ke beberapa tempat yang duluan menanam porang, yang menjadi istilahnya sesepuh porang, seperti di Madiun, di mana pertama kali porang ditemukan, kalau sejarahnya seperti itu, sampai ke Kediri. Pokoknya Jawa ini udah kami kelilingi. Baru yang setelah kami melakukan penelitian ilmiah, kami melakukan praktek di lapangan. Nah, dan di Sleman ini tahun kemarin kami membeli 300 kilo bibit porang, dan kami menanam di 5 tempat yang ada di Sleman dengan DPL yang berbeda-beda, dari 300, 400, 500, 600 sampai 700. Dan itu yang naungannya sedikit, banyak, sedang, dan tidak ada naungannya. Nah, dan kami dari penelitian tersebut, percobaan tersebut, kami bisa menemukan resep dan menemukan lahan yang cocok di Sleman ini, bagaimana cara menanam porang dengan panen satu musim, dengan panen rata-rata umbi 1 kilo. Nah, jadi Porang Sleman Boy menanam porang tidak panen 2 musim, tetapi panen 1 musim. Panen umbi 1 musim, umbi porang 1 musim, dengan target paling minimal 1 umbi 1 kilo. Per 1000 meter target panen 1 musim 4 ton. Itu paling rendah. Dengan jarak titik tanam 5.000 pohon dengan tingkat keberhasilan 80%. Nah, jadi rencananya Porang Sleman Boy tahun ini akan menanam porang dengan lahan seluas 5 hektar di Sleman, Yogyakarta. Nah, pusatnya di Kalisoro, Desa Kalisoro, di Jalan Kaliurang, Kecamatan Ngeplak. Berapa sih modalnya Porang Sleman Boy kalau menanam porang? Nah, jadi kita hitung-hitungannya, kasih anggarannya itu per 1000 meter ya, per 1000 meter, karena ya di Sleman ini tanah yang satu hamparan 1 hektar nggak ada, jadi per 1000 meter, karena kami pakai lahan sawah 1000 meter. Jadi
per 1000 meter itu biayanya berapa, anggarannya berapa, ya kita bahas ya satu-satu. Nah, jadi sebelum kita menanam porang, kita harus apa? Pertama yang kami lakukan membajak sawah, membajak tanah. Kenapa dibajak? Supaya tanah itu gembur. Nah, dan untuk modal membajak tanah ini, pasarannya di Sleman itu 150.000 per 1000 meternya. Yang kedua, melakukan pengelolaan tanah. Kenapa harus melakukan pengelolaan tanah? Karena kami membuat bedengan atau gulutan. Kami di sini membutuhkan 5 orang pekerja yang dibayar gaji harian dan itu selama 3 hari. 1000 meter itu jadi bedengannya 800 meter persegi. Jadi itu total biayanya selama 3 hari itu ya 1.200.000. 5 pekerja. Dan yang setelah kami bikin bedengannya, kita taburin kompos di atas bedengan tersebut. Dan itu 1.000 meter kalau kami membutuhkan 2 ton pupuk kompos kandang fermentasi untuk lahan per 1000 meternya. Dan harga pasaran kompos di Sleman per kilonya itu 1.000. Jadi kalau misalnya kita butuh 2 ton, berarti modal yang harus kita keluarkan 2 juta aja. Jadi setelah kita taburi kompos, kita taburi lagi dengan dolomit. Ini gunanya fungsinya untuk apa? Menaikkan pH tanah kalau pH tanahnya asam. Jadi porang ini dia bagusnya tumbuh ditanam di tanah yang ber-pH 6 sampai 7. Jadi kalau di sini kan rata-rata pH tanahnya 5 sampai 5,5. Nah, gara-gara kita pengen naikin sedikit, kalau bisa sampai 7. Nah, kita kasih dolomitnya, kita kasih dolomit supaya pH-nya naik. Nah, itu banyaknya dolomit yang ditabur itu tergantung pH tanah di lahan masing-masing. Kalau misalnya pH-nya 3 atau 4 atau 3 ya gitu, harus makin banyak dolomit yang diberikan. Jadi kalau di sini kami cuma butuh 100 kilo untuk per 1000 meternya. Jadi itu harganya juga sama seperti kompos, dia itu 1.000 per kilonya. Jadi ya butuh 100.000 aja modal untuk kapur. Dan setelah kita kasih dolomit, kita kasih kompos, kita kasih dolomit, kita tutup lagi bedengannya. Kita di Sleman ini menanam porang menggunakan mulsa. Jadi kita tutup bedengannya dengan mulsa. Nah, mulsa di Sleman karena harga pasaran peralatan pertanian di setiap daerah berbeda ya. Karena di Sleman ini harganya mulsa itu satu rollnya 600.000, per meternya 1.000. Nah, dalam 1.000 meter itu kita membutuhkan 1,5 mulsa, 1,5 roll mulsa. Itu panjangnya 900 meter karena hitung-hitungannya 1.000 meter itu menjadi 800 meter bedengan. Nah, seperti itu. Jadi untuk biaya mulsanya itu dia butuh 900.000. Setelah kita kasih mulsa, nah kita jepit dengan penjepit mulsa. Kalau di sini namanya sujen. Nah, sujen itu satu ikatnya harganya 25.000. Nah, biasanya itu 1.000 meter dia membutuhkan 6 sujen, 6 ikat sujen. Itu harganya satu sujennya 25.000, kalau dikalikan 6 itu 150.000. Setelah itu bibit kataknya. Bibit katak inilah modal terpenting dalam menanam katak. 60%. Semakin bagus bibit yang kita punya, semakin bagus juga hasil yang akan kita terima. Kalau bibitnya asal-asal ya hasilnya juga pasti akan asal-asal. Ya, kalau kita misalnya kasih bibit yang asal-asal ya dapat hasilnya asal-asal. Kalau kita kasih bibit yang bagus ya hasilnya akan bagus begitu. Jadi untuk per 1000 meternya itu bibit yang kita butuhkan itu sekitar 30 kilo sampai 50 kilo. Itu tergantung besar kecilnya katak yang kita punya. Jadi kalau kita ini 5.000 meter, 1.000 meter itu biasanya kami 5.000 titik tanam dengan biasanya itu kami membutuhkan katak 30 kilo. Kita hitung aja lah 30 kilo dulu. 30 kilo bibit katak dengan harga sekarang kami kemarin dapat katak harga 250.000. 30 kilo dari kali 250.000 itu harganya berapa? Jadi 7.500.000. Dan setelah bibit katak, nah ini yang paling terpenting sebenarnya menurut kami sih.
selain pengolahan tanah dan bibit katak yang berkualitas, yang menurut kami yang paling terpenting itu perawatan. Perawatan itu apa aja sih? Pemupukan, penyemprotan rumput, karena waktu kita bikin bedengan itu kan ada paretnya, kalau orang sini sih bilangnya got. Nah itu pasti kan banyak rumputnya, itu harus disemprot supaya bersih. Kenapa supaya bersih? Supaya pada waktu kita panen bibit kataknya semuanya bisa keambil gitu, jadi nggak ada yang ketinggalan lagi, seperti itu yang kami alami tahun kemarin. Jadi untuk biaya perawatannya itu dari penyemprotan, mupuk sampai perawatan panen itu biayanya 5 juta. Jadi kalau di total dari bajak tanah, pengolahan tanah sampai perawatan sampai panen itu totalnya modalnya 17 juta per 1000 meter. Gak main-main memang modalnya, tapi ya seperti itu istilahnya, jual motor satu nanti bisa jadi beli mobil gitu istilahnya. Kenapa saya berani ngomong seperti itu tadi? Coba kita hitung keuntungannya ya. Katak itu panennya 2 kali, panen katak atau buahnya, panen umbi. Kita hitung satu-satu. Katak, biasanya itu katak itu panennya hasilnya seperti ini. Misalnya kita tanam 30 kilo 1000 meter, itu nanti panen kataknya paling sedikit 2 kali lipat. Jadi misalnya kita tanam 30 kilo, jadi kita nanti bisa panen 60 kilo. Nah kalau kita kalikan dengan harga 250.000, ya seperti kita beli pertama 250.000, jadi berapa? 15 juta. Nah itu kalau kita jual semua kataknya. Nah, tapi kalau kita mau nanam lagi, kita pasti beli bibit lagi gitu. Jadi 30 kilo kita tanam, 30 kilonya lagi kita jual. Nah jadi porang ini cuma sekali aja ya beli bibitnya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mau kita jual semuanya, kita bisa tambah lagi lebih luas lahan kita. Karena apa? Kita udah ada bibit gitu. Bibitnya 2 kali lipat kalau kita panen. Yang kedua itu panen umbi. Nah kalau kayak kami 1.000 meter 5.000 titik tanam dengan tingkat kebersihan 80%, berarti yang bisa dipanen 4.000 pohon. Dengan satu pohon berat umbinya 1 kilo. Jadi kalau kita kalikan 1 kilo kali 4.000 pohon berapa? 4 ton per 1.000 meternya, itu 4 ton umbi. Nah jadi kami sudah melakukan sendiri dan mempraktekkan sendiri bahwa kami satu musim 1.000 meter itu 4 ton. Jadi misalnya 4 ton kita kalikan dengan 10.000, harga porang basah ya 10.000, itu berapa? 40 juta. Jadi kalau misalnya kita tambah 15 juta tambah 40 juta jadi berapa? 55 juta. Itu keuntungannya, keuntungan kotornya. Kita kurangkan dengan modal kita tadi berapa? 17 juta. Jadi berapa itu? Jadi keuntungan bersihnya 38 juta. Nah, kenapa saya berani ngomong seperti itu tadi? Karena itu kita langsung bisa dapat keuntungan bersih gitu, balik modal untung bersih lagi. Dimana sih usaha yang seperti ini gitu, 1 tahun langsung balik modal dapat untung bersih lagi gitu. Jadi nanam porang ini juga kita harus tahu juga tujuan kita nanam porang ini apa. Hanya sekedar buat senang-senang kah, hobi kah, hiburan kah, atau kita cuma hanya sekedar pengen jual bibit katak saja, nggak mau jual bibit umbi produksi, atau kita mau nanam porang buat umbi produksi. Nah kita harus tahu tujuan kita gitu. Jadi sebelum nanam porang ini, kenali dulu tujuan kita nanam porang ini apa. Setelah kamu sudah tahu tujuannya, kenali dulu lokasi lahan yang akan kita tanam. Kita kenali geografisnya, bagaimana pH-nya, bagaimana lingkungannya. Kalau misalnya naungan itu, kalau menurut kami ya, naungan itu tergantung DPL-nya. Semakin tinggi DPL-nya, ya semakin ya kita sedikit lah naungannya. Tapi kalau semakin rendah DPL-nya, ya kita semakin banyakin naungannya. Ya mungkin seperti itu ngakal-ngakalinya. Mari berinovasi bersama-sama gitu. Kita bukan bertani tapi membudidayakan, seperti itu. Dan ya kalau kita memang kalau misalnya nih masih ada yang nggak percaya, benar nggak sih porang itu bisa dijual apa? Benar nggak sih kayak gini-gini? Bener gak sih porang yang bisa dijual? Apalah, kita cari sendiri, kita langsung datangin sendiri gitu loh. Kita pergi ke Madiun lihat pabriknya, kita pergi ke Gresik lihat pabriknya gitu. Kita datangi petani-petani yang di Madiun. Kalau memang benar, kalau memang kita masih ragu seperti itu. Kalau kami juga
kemarin juga kayak gitu, seperti itu. Kami datangi semuanya yang ada di Jawa ini, yang pabriknya, petaninya gitu, yang jual kataknya, yang pembeli umbinya gitu. Karena apa? Ya supaya kita percaya kalau orang ini memang ada pasarannya, seperti itu. Mungkin segitu dari kami. Kalau misalnya masih ada kurang setuju atau kurang paham apa, silakan di komen. Jangan malu bertanya-tanya, jangan malu mengungkapkan pendapat. Kita sama-sama bagi pengalaman kita masing-masing ya. Jangan lupa juga di subscribe, di like, kalau bisa di share gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu info-info dari Porang Sleman Boy. Ya mungkin segitu dulu dari kita, dari Porang Sleman Boy. Semoga semuanya termotivasi untuk menanam porang. Ya sukses terus, semangat terus. Salam Porang Sleman Boy.